Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamaliah, mahasiswa Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ulil Azmi SPDI MPDI. Nah, untuk tema video pembelajaran kali ini adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran. Lalu, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. 2. Untuk mengetahui apa saja dimensi-dimensi dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, agar bisa mengetahui apa tujuan, manfaat, dan mengapa pentingnya perencanaan pembelajaran. Pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Berkenaan dengan perencanaan, William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Techniques of Organization and Management mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Kemudian, Banghart dan Trull mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Lalu, apa pengertian pembelajaran? Nah, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencakup pendidikan, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Apa saja sudut pandang tersebut? Yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, yaitu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran. 2. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur dan untuk menggerakkan pembelajaran melalui proses yang sistematik, selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan tersebut. 3. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin, artinya cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan diimplementasikan terhadap strategi tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sains, artinya mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit. 5. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, yaitu pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Yang terakhir, yaitu perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas. Ide pembelajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencanaan, dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai tuntutan sains. Dimensi-dimensi pengajaran. Apa saja dimensi-dimensi pembelajaran tersebut? 1. Signifikan. Signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses pembelajaran. 2. Fleksibilitas. Maksudnya adalah bahwa perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik berkenaan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. 3. Relevansi, berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat, agar dapat dicapai secara optimal. 4. Kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima, ketelitian.
adalah prinsip utama yang perlu diperhatikan agar perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitif. 6. Adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran bersifat dinamis sehingga perlu mencari informasi sebagai umpan balik. Yang ketujuh, waktu. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai dan dalam kaitannya dengan masa mendatang. 8. Monitoring dan pemantauan merupakan pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Dan yang terakhir adalah isi perencanaan. Apa saja isi perencanaan pembelajaran? 1. Tujuan. Apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar. 2. Program dan layanan. 3. Tenaga manusia yang mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku, kompetensi maupun kepuasan mereka. Yang keempat, keuangan meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik yang mencakup cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara operasi dan pengawasan program dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang terakhir, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengajaran. Apa saja tujuan, manfaat, dan pentingnya perencanaan pembelajaran? Tujuannya adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan memberikan pelajaran kepada siswa sesuai yang diprogramkan. Manfaat perencanaan pembelajaran. 1. Memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. 3. Membantu guru memelihara gairah mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up-to-date kepada siswa. 4. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur guru maupun unsur murid. 5. Sebagai alat ukur yang efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. 6. Untuk bahan penyusunan data agar terjadinya keseimbangan kerja. Nah, mengapa pentingnya dilakukan perencanaan pembelajaran? Yaitu, dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik, the best alternative, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik atau the best combination. Dan dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk pendidikan. Nah, itulah tadi sekilas penjelasan mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran. Semoga dapat difahami dan dicerna dengan baik. Jika ada penjelasan yang kurang paham, maka bisa ditanyakan kembali. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Nurul Kamalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.